Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Qala Sayyidina al-Imam al-Arif billah ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa amadana bimadadil wafir fid darain amin. Sayyidina al-Imam ibn Athaillah as-Sakandari beliau mengatakan, man sadaqa ma Allah kafahu Allahu madaratal ada wa humila anhum maunatul arda. Barang siapa yang dia itu tulus kepada Allah, maka Allah akan melindunginya daripada keburukan-keburukan orang-orang yang tidak suka dengannya, orang-orang yang berniat buruk, dan dia akan diberikan pertolongan sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kata beliau, kuncinya orang itu kalau dia pengen selamat dunia akhirat, dapat perlindungan khusus dari Allah, ya kuncinya dia harus tulus. Dia harus tulus. Artinya dia nggak ada tendensi sedikit pun pengen dilihat orang, pengen dinilai orang. Nggak sama sekali. Shadaqah ma Allah dalam arti tulus dia tadi ini. Murni lillah wa fillah. Nah, di kitab Hikam Imam Ibn Athaillah pun pernah mengatakan, istishrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatik dalilun ala adami sidqik fi ubudiyatik. Keinginanmu agar makhluk itu tahu dengan kekhususan yang kamu miliki dari Allah, misalnya dia sama Allah ini dikasih keistimewaan, kekhususan, baik lewat bisyarah daripada orang soleh atau melalui mimpi bertemu dengan siapa, kemudian diberitahu kekhususan dan lain sebagainya, kemudian dia ingin ceritakan kepada orang lain, orang umum, tidak ada lain niatnya supaya diketahui dia ini spesial. Itu dalilun, merupakan tanda atas tidak ada ketulusan dirimu di dalam penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal orang setiap hari ngaji sekian juz, tapi dengan ngajinya itu dia pengen orang tahu. Ya Allah, coba orang tahu nih, anak ini ngaji setiap hari 10 juz misalnya. Maka ini tanda amalnya itu nggak tulus sebetulnya. Mau dia ngomong ikhlas kayak apapun, itu ciri-ciri yang paling kuat. Maka as-salik as-sadiq, orang yang berjalan menuju Allah, semakin hari pengen tambah dekat, yang tulus, itu beramal semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah mengatakan atiullah war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Sudah, itu cukup. Maka dia patuh tanpa melihat kanan maupun kiri. Sekalipun Allah berikan dia rizki daripada kesempurnaan atau keutamaan yang sifatnya itu batin, maka dia akan tutup hal tersebut. Misalnya kalau sama Allah dia dikasih kelebihan apa yang tidak dimiliki orang lain. Misalnya dia ini Masya Allah mukhlis dalam ibadah, pada satu waktu dia dilantik oleh Allah sebagai wali min awliyaillah. Allah tunjukkan kepadanya apa yang sebelumnya belum ia tahu, dan hal tersebut tidak diketahui oleh orang lain kecuali para wali. Dia akan menyembunyikan itu. Misalnya dia menyadari, ya Allah, ini dibuka sudah kasyaf hijab yang ada pada dirinya ini, sehingga dia melihat orang itu langsung terlihat semua isi hatinya dan lain sebagainya. Kasyaf. Nah, ketika kasyaf itu enggak, lu bikin status ini, saya sudah kasyaf misalnya, atau lain sebagainya. Enggak. Dia enggak mau. Dia enggak mau, lu, ya Allah. Dia ya antara bersyukur, dia ya terharu, tapi dia berusaha jangan satu pun yang tahu. Kenapa? Karena dia paham. Kekhususan Allah itu kalau ngasih kekhususan kepada hamba, biasanya itu bertahap. Jadi dari yang paling sedikit, paling kecil dulu. Kalau dari kecil itu dia sudah tidak kuat menjaga sir, diberitahukan kepada orang lain, selanjutnya ada Allah kasih. Jadi awal dites sama Allah Ta'ala, ditunjukkan ini, mungkin ditunjukkan itu. Atau biasanya awal dikasih mimpi si fulan, Habib fulan, kiai fulan, ulama fulan. Nah kalau disebarluaskan, anak tadi malam dengan kebanggaannya, oh, udah dapat itu. Bisyarah yang harusnya Allah titipkan melalui mimpi tersebut batal.
Lain jika menceritakan mungkin kepada gurunya, kepada orang tuanya, semata-mata ingin paham, ingin lebih paham apa sih maknanya itu. Kalau itu tidak masalah. Ini tidak diceritakan ke semua orang misalnya. Itu bisyarah yang harusnya Allah titipkan melalui hal tersebut dibatalkan. Karena para aulia seperti itu. Hatta misalnya karomah itu pun mereka tidak mau kemudian menunjukkan, illa kecuali jika memang orang tersebut semakin tinggi kewaliannya sehingga karomah itu tidak lagi menjadi kebanggaan, bukan menjadi hal yang dibuat riya sama dia. Bahkan ada kalanya tansyiton lil muridin dikatakan oleh ulama. Ada kalanya para aulia itu kelihatan karomah mereka semata-mata untuk menyemangati muridin, orang-orang yang ingin mendekat kepada para wali, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya seperti itu. Tidak usah jauh-jauh, yang kita menangis sendiri Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Qutban itu khariqul adahnya luar biasa. Tapi apa berarti beliau ingin mengeluarkan hal tersebut? Tidak mungkin, tidak seperti itu. Maka ada kalanya jika karomah itu pada akhirnya keluar, beliau mengatakan ini semata-mata supaya antum lebih mantap, lebih yakin atas kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu ta'ala maha mampu, Al-Qadir, Allah maha mampu. Nah, karena kalau tidak seperti itu, dikatakan wali itu kalau karomahnya terlihat, malunya itu seperti malunya perempuan yang haid jika ketahuan kalau dirinya tadi itu haid. Itu malu sekali. Misalnya seperti nge-flag gitu ya, nah, akan malu dia, terlihat ya Allah ketahuan. Wali dikatakan malunya itu seperti itu. Nah, itu orang yang shadiq, maka Allah akan jauhkan dia daripada segala gangguan. Terus pokoknya orang kalau tulus sama Allah, tapi dengan catatan baik juga dengan manusia ya. Orang tulus sama Allah sampai jeduk ngapal badonya, tapi sama orang lain tidak nyapa. Sama orang lain tidak nyapa, kalamnya menyakiti. Mustahil dia menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus silaturahim mal'unun, dilaknat hatta matinya dalamnya Ka'bah. Lu ada enggak tempat yang lebih sakral, lebih agung? Ya, dalamnya Ka'bah meninggalnya. Tapi dia memutus silaturahim. Neraka tempatnya. Waliyadzubillah min. Berikutnya beliau mengatakan qad hana kullal hawan man ihtaja ilal khalaq. Telah hina dengan hina yang sangat hina sekali man ihtaja ilal khalaq, orang yang memiliki ketergantungan kepada makhluk. Makanya para salaf itu mengajarkan kita untuk enggak tergantung sama makhluk. Tapi yang perlu diperhatikan di sini tidak menggantungkan ya, bukan berarti apa kemudian berlepas diri dari makhluk lah. Kita sebagai makhluk sosial pasti ada kalanya memberi, ada kalanya membutuhkan, saling tolong menolong, hal itu hal yang baik. Tapi yang dimaksud di sini, kalau kita itu ketergantungan, selalu gantungkan segalanya kepada makhluknya Allah. Lahir Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, di antara doa beliau itu doa yang sering beliau baca, Allahumma inna nas'aluka al-ubudiyah al-mahdha wal istighna'a 'anin nas. Dua permintaan. Allahumma inni as'aluka al-ubudiyata al-mahdha. Yang pertama, ya Allah, aku minta kepadamu penghambaan yang murni. Wal istighna'a 'anin nas, dan saya minta supaya tidak tergantung sama manusia. Jadi apa-apa manusia. Kita lihat bagaimana para salaf tadi itu. Sampai Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah ditanya, ya Imam, ini ada orang, kalau dia sholat jamaah di masjid, dia tidak bisa kerja. Kalau kerja, tidak bisa sholat jamaah. Kira-kira apa jawabannya? Kata beliau, yaktasib wa yusalli munfaridan. Ambil kerjaannya, kalau misalnya tidak bisa jamaah, sholat sendiri. Tapi ini dalam arti kalau memang tergantung ya, tidak ada waktu istirahat dan lain sebagainya. Tapi kalau ada waktu ya tetap sholat berjamaah. Ini maksudnya saking orang itu supaya tidak bergantung dengan orang lain.
dikatakan juga dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala itu mengajarkan kepada Nabi Adam 1000 macam pekerjaan. Profesi itu 1000 diajarkan kepada Nabi Adam. Allah titip kepada Nabi Adam mengatakan, kul liwaladik yata'allamuna hadhil hiraf wa yakuluna biha. Katakan wahai Adam kepada anak-anakmu, pelajari profesi-profesi ini. Ya wallahu alam, mungkin ada dokter, ada arsitek dan lain sebagainya, pada itu nelayan. Katakan kepada anak-anakmu, belajar ini profesi sehingga dia bisa makan, menghasilkan dari pekerjaan itu. Wala ya'kuluna bidinihim, dan jangan sekali-kali mereka makan dengan agama mereka. Karena sudah berilmu, kemudian ada fatwa pesanan tadi itu ya. Ada fatwa pesanan, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, akhirnya makan dengan agamanya. Sayyidina Umar pun pernah mengatakan, la yaq'udu ahadukum fil masjid wa yatruku talab rizq. Jangan sekali-kali di antara kalian itu duduk di masjid kemudian tidak mau kerja, tidak mau mencari rezeki. Terus dalam masjid bilang, Allahumma rzuqni, ya Allah berikan saya rezeki. Loh, fa inna dzalika khilafus sunnah, kata beliau. Ya ini menyalahi sunnahan ini. Loh, kalau ente minta rezeki, doa itu penting, tapi juga penting untuk usaha. Waqad alimtum anna sama la tumtiru dzaban wala fidda. Kata Sayyidina Umar, tidak bisa nih cuman doa saja. Kalian juga tahu hujan ini yang keluar air, bukan emas sama perak, kata beliau. Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah ditanya, ya Imam, ini gimana? Ini ada satu orang duduk di rumah atau duduk di masjid, tidak mau kerja. Terus kalau ditanya, lu kenapa kok gitu? Dia akan menjawab, la a'malu syai'an hatta yu'tiyanillahu ta'ala rizki. Saya tidak mau bekerja sampai Allah Ta'ala sendiri yang memberikan rizki langsung kepada saya. Ya apa ini? Betul apa keliru ya Imam? Kata beliau, hadza rajulun jahilal ilma. Ini orang yang enggak paham ilmu, enggak tahu ilmu ini, dikatakan. Lalu Nabi SAW aja dari kecil apa? Bekerja. Ya beliau diajak berdagang tadi itu. Ya, sebelumnya juga beliau menggembala. Beliau pun mengatakan, ja'alallahu rizki tahta dhilli sayfi. Allah Ta'ala menjadikan rizkiku ini di bawah hunusan pedangku, yakni mendapatkan ghanimah tadi itu daripada hasil peperangan. Yang menarik lagi, Sayyidina Isa ini pernah ketika lewat, lah kok ada orang duduk, ditanya, mataf'al hahuna, lo apa yang kamu kerjakan di sini? Dia bilang, ata'abbad ya ruhallah, saya di sini beribadah. Ditanya, loh, nah kalau kamu ibadah toh di sini kamu makan dari mana? Siapa yang menanggung nafkahnya kamu? Orang itu mengatakan, akhi, saudaraku. Apa kata Nabi Isa? Akhuk a'badu minka. Saudaramu yang kerja buat kamu makan itu lebih abid daripada kamu. Ajib ini, lebih beribadah daripada kamu. Juga pernah para sahabat itu cerita ke Nabi, ada satu orang ini Masya Allah ibadahnya segala macam, baik ketika perjalanan, ketika di tempatnya. Nabi tanya, lu dari tadi kalian ceritakan tentang ibadahnya saja, lah dia makan minum dari mana? Lah kambing-kambingnya apa, siapa yang merawat? Akhirnya mereka bilang, kami ya Rasulullah yang merawat untuknya. Apa kata Nabi? Kullukum, semua kalian ini khairun minhu, lebih mulia daripada orang yang barusan kalian sebut tadi itu. Masya Allah ya, banyak sekali sebetulnya. Di sini kita diajarkan bahwasanya jangan tergantung kepada manusia. Ini yang menarik. Abu Sulaiman Ad-Darani beliau mengatakan, keistimewaan itu bukan berarti ketika kamu 100% beribadah kemudian meninggalkan kewajiban nafkah kamu. Melainkan keistimewaan itu adalah ketika kamu mampu menggantungkan roti di rumahmu. Zaman dulu itu roti kan digantung, ya dikasih tali terus digantung. Kamu menggantungkan roti, yakni apa? Rizkinya sudah tercukupi untuk hari itu. Kemudian kamu sholat, kamu beribadah artinya. Sehingga fala tubali ba'da dzalik ba'idaqin daqal bab. Setelah itu kamu rizki sudah ada, beribadah. Kalau ada yang mengetuk pintu, kamu tidak bingung.
Tapi kalau pas kamu tidak punya roti, kamu ibadah, rizki tidak ada. Waktu ada yang ngetuk pintu, pasti di hatimu mengatakan inna ma'ahu roghifan. Ya, ketika tak assalamualaikum, lu ini mudah-mudahan bawa roti ini. Ibadahnya terganggu tidak? Terganggu. Tapi kalau sudah ada roti, ngetuk, siapapun yang ngetuk ya mau bawa makanan atau tidak, itu tidak lagi menjadi masalah. Kenapa? Karena sudah ada. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri pun mengatakan kepada para temannya, sahabatnya, alaikum bil hirfah, kalian ini harus bekerja, harus berusaha. Fa inna amata man ata abwabil umara innama atahu min hajah. Karena manusia secara umum yang datang ke tempatnya penguasa, ke pemerintah, innama atahu min hajah, pasti ya kebanyakan di antara mereka datangnya itu karena ada keperluan kepada mereka. Jadi enak orang itu kalau tidak menggantungkan dirinya kepada orang, melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah ya hamba-hamba yang tulus kepada Allah dan tidak ada ketergantungan kepada makhluk, melainkan satu-satunya hanya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.